TNI Angkatan Darat terus melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi bencana di 3 provinsi Sumatera. Bencana datang tanpa peringatan, jalan terputus, jembatan runtuh, menyebabkan aktivitas masyarakat terhenti total. Di tengah keterbatasan waktu, TNI Angkatan Darat mengambil langkah cepat dalam upaya pemulihan terhadap dampak bencana di Sumatera. Kondisi geografis yang sulit serta iklim yang tidak bisa diprediksi pasti tidak menghalangi niat tulus prajurit dalam membantu masyarakat yang sedang mendapatkan musibah. Salah satu upaya utama TNI dalam menanggulangi bencana adalah kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Sebanyak 28.211 personil Angkatan Darat dikerahkan. TNI Angkatan Darat melaksanakan penanggulangan bencana sebagai bagian dari operasi militer. Bekerja sama dengan pemerintah daerah, Polri, BNPB, dan relawan. Skala operasi penanggulangan bencana yang dilakukan TNI Angkatan Darat bertahap dan fleksibel, menyesuaikan tingkat keparahan bencana dengan peran utamanya sebagai pendukung cepat, pengendali lapangan, dan penguat kapasitas pemerintah daerah. TNI Angkatan Darat turut mengerahkan berbagai alutsista dalam penanggulangan bencana di Sumatera. Dengan fokus utama pada kekuatan darat seperti ekskavator, bulldozer, loader, dump truck, hingga kren dimuat dan diberangkatkan. Inilah kekuatan zeni TNI Angkatan Darat dalam upaya untuk membuka kembali akses aktivitas rakyat. Alutsista TNI Angkatan Darat dalam penanggulangan bencana di Sumatera yang didominasi kekuatan darat juga diperkuat dengan dukungan laut dan udara. Untuk menjangkau wilayah pesisir dan daerah terisolasi diperkuat secara terpadu dengan pengerahan 4 kapal pendukung yang berfungsi mengangkut personil dan logistik, mengevakuasi korban, serta mendistribusikan bantuan ke wilayah sulit dijangkau, sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, menyeluruh, dan efektif. Melalui pelabuhan Dumai, Belawan, dan Malahayati, kapal milik TNI Angkatan Darat menjadi urat nadi distribusi menuju wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pembangunan jembatan Bailey oleh TNI Angkatan Darat dalam penanggulangan bencana di Sumatera merupakan upaya darurat untuk memulihkan konektivitas wilayah yang terputus akibat banjir dan longsor. Sebanyak 32 titik jembatan Bailey dikerjakan TNI Angkatan Darat, 18 titik di Aceh, 3 titik di Sumatera Utara, dan 11 titik di Sumatera Barat. Sebagian pembangunan jembatan Bailey telah selesai, sebagian masih dalam proses pemasangan. Lebih luas hingga kini jembatan Bailey yang akan dipasang di beberapa titik masih dalam perjalanan melalui jalur laut dan juga darat. Semuanya dikerjakan tanpa jeda. Selain jembatan Bailey, TNI Angkatan Darat juga melakukan perakitan Armco. Sebanyak 40 jembatan Armco dipersiapkan, 30 titik di Aceh, 5 titik di Sumatera Utara, dan 5 titik di Sumatera Barat. Melalui satuan Zeni TNI Angkatan Darat, jembatan Bailey dan Armco dipasang secara cepat serta modular tanpa fondasi permanen, sehingga dapat digunakan sebagai akses sementara bagi kendaraan, logistik, dan evakuasi korban. Kehadiran jembatan ini sangat penting di Sumatera yang memiliki banyak sungai dan medan sulit karena mampu mempercepat distribusi bantuan, mendukung aktivitas masyarakat, serta menjadi solusi transisi hingga jembatan permanen dibangun kembali oleh pemerintah daerah. Sementara material masih bergerak untuk dipasang, prajurit TNI Angkatan Darat selalu bersiap di seluruh lokasi bencana. Siang dan malam, kondisi hujan tak menyurutkan semangat prajurit TNI Angkatan Darat dalam bekerja tanpa mengenal lelah. Bagi para prajurit TNI Angkatan Darat, membantu rakyat bukan hanya sekedar melaksanakan tugas, tetapi menjadi sebuah kehormatan. TNI Angkatan Darat sepenuh hati dan tenaga untuk melayani serta melindungi seluruh rakyat Indonesia.
Tiga provinsi di Pulau Sumatera saat ini tengah menghadapi musibah bencana alam banjir dan tanah longsor yang sangat parah sejak bulan akhir November 2025. Dalam menghadapi berbagai bencana, prajurit TNI Angkatan Darat memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam membantu masyarakat. Prajurit TNI AD terlibat sejak tahap tanggap darurat, evakuasi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satu bentuk perjuangan prajurit TNI AD kehadirannya yang diterjunkan langsung ke lokasi bencana untuk mengevakuasi korban, membuka akses jalan yang terputus, serta mendirikan posko pengungsian. Dengan keterampilan dan disiplin militer, mereka mampu bekerja di medan yang sulit, bahkan dengan resiko keselamatan yang tinggi. Di tengah keterbatasan, prajurit TNI Angkatan Darat tetap berupaya memastikan tidak ada rakyat yang terabaikan. Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, TNI AD juga aktif membantu membangun kembali fasilitas umum. Salah satunya jembatan sebagai penghubung antar wilayah. Prajurit bekerja bersama masyarakat untuk memulihkan kehidupan pasca bencana. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan TNI AD tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan kemanusiaan. Disinilah kemandunggalan itu nyata. TNI Angkatan Darat bekerja bersama rakyat untuk rakyat. Jaga.
Dengan semangat pengabdian dan jiwa nasionalisme yang tinggi, prajurit TNI AD menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana di Sumatera. Kehadiran mereka memberikan rasa aman, harapan, dan kekuatan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Secara keseluruhan, perjuangan prajurit TNI AD dalam penanggulangan bencana di Sumatera merupakan wujud nyata pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan semangat pantang menyerah, disiplin, dan jiwa kemanusiaan yang tinggi, prajurit TNI AD selalu siap menghadapi berbagai tantangan demi menyelamatkan dan membantu masyarakat. Peran tersebut membuktikan bahwa TNI AD tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menghadapi dan bangkit dari bencana alam. Dalam setiap langkah pengabdian, TNI Angkatan Darat hadir sebagai kekuatan negara dan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. TNI Angkatan Darat sepenuh hati dan tenaga untuk bangsa Indonesia.